Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Prasetyo asli Ngapak, pensiunan polisi tahun 2024. Saya dinas di Kalimantan Utara selama 37 tahun. Tentunya selama 37 tahun itu banyak kenangan, baik yang suka, yang tidak suka, kenangan yang disukai bagi diri saya maupun tidak disukai bagi diri saya, atau kenangan yang mengharukan atau kenangan yang menyedihkan. Itu selama 37 tahun ada. Misalnya pada saat ada kebakaran, pasti di situ ada ceritanya. Pada saat lagi banjir, yang ada banjir, pada saat ada hujan lebat kemudian tanah longsor, kemudian ada kapal tenggelam, ya kan, karena Tarakan itu pulau sendiri. Saya dinas di Tarakan, Kalimantan Utara itu pulau sendiri, pisah dari pulau Kalimantan, pulau kecil pulaunya. Jadi pulaunya itu yang paling panjang itu 30 kilo, yang pendek 15 kilo. Jadi kotanya di tengah, kecil ya, mudah dijangkau daripada di Jawa kan kotanya besar-besar. Jadi saya di sini akan cerita pengalaman saya. Pengalaman saya yang nanti bisa dijadikan pelajaran. Ini pelajaran juga, pelajaran bagi diri saya, bagi anak-anak saya, anak cucu saya, juga bagi keluarga saya, juga bagi para penonton video saya. Semoga para penonton ya jangan mengalami hal yang buruk jangan sampai mengalami, tapi dengan cara setelah tahu, misalnya tahu cerita saya, hal yang tidak baik, yang baik, yang tidak baik ya jangan dipakai atau dihindari. Salah satu pengalaman saya itu kira-kira pada tahun 2000, waktu itu zaman Chris ini bukan Krismon, tahun 2019, pandemi COVID. Jadi kalau pada saat pandemi COVID itu kan banyak orang yang di rumah, nggak bisa bepergian, ya kan, nggak bisa bepergian. Jadi di rumah saja, karena di rumah aja kadang nonton TV, kadang nonton handphone, tahu juga handphone. Nah, ini suatu saat ini ada seorang ibu-ibu, ini janda, ya kan, janda kira-kira umurnya 40-an, 40 tahun. Saya kenal karena tadinya tetangga saya pada saat belum janda masih ada suaminya, ada anak-anak itu. Dia dengan saya di belakang rumah saya tuh kira-kira selisih 10 rumah lah, di belakang rumah saya 10 rumah. Nah, suatu saat saya juga pindah ke Pasar Beringin karena saya waktu itu kebakaran, ya kan. Jadi saya kebakaran, pasar itu kebakar, saya pindah di darat, kemudian di darat kenal sama banyak orang di darat. Terus kira-kira 2 tahun saya kembali lagi jualan di Pasar Beringin. Kemudian saya cerita lagi, ibu yang janda ini, saya tidak nyebutkan namanya siapa, anggaplah si A ya, ibu A lah ini. Nanti orangnya malu, ya kan. Jadi cerita begini, dia suatu saat telepon saya, sudah ada handphone, tahun segitu kan sudah ada handphone, telepon pada saat COVID pandemi. Pak, masih ingat saya Pak? Saya lupa karena kan tidak ada nomor yang tersimpan, ya, tidak tersimpan. Ibu itu waktu tetangga, dia tidak pernah nyimpan nomornya. Dulu saya jualan kebutuhan sehari-hari, sering beli juga ke rumah karena istri saya jualan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, beras, gula, minyak apa gitu kan. Nah, dia sering beli, ya kenal saya, suaminya juga, anak-anaknya juga biasa beli ke rumah saya. Istri saya jualan di rumah kan. Tapi saya tidak pernah di handphone. Ini ada handphone, ada telepon. Ini siapa nih? Dengan siapa ini? Saya bilang gitu kan. Terus, Pak, saya ini lupakah dengan saya? Saya minta maaf, saya lupa, tidak ada namanya. Saya bilang gitu kan. Siapa? Saya ibunya ini Pak. Saya ibunya ini. Oh iya, yang di atas itu di belakang rumah saya. Memang tanahnya agak naik kan, di atas gitu. Oh iya, tanah kampungnya itu agak naik ke atas waktu masih tetangga dengan saya. Oh iya, kenapa Bu? Ini Pak, saya mau tanya. Tapi saya sekarang pindah Pak, sudah jauh di dekat bandar udara, ya kan.
Oh iya, kenapa Bu? Ini ada orang Pak, dia mau nikah dengan saya. Loh, Ibu kok nikah? Ibu kan ada suaminya. Saya bilang gitu. Enggak, saya sudah janda Pak, sudah ada berapa, 3 atau 4 tahun gitulah. Kan? Terus mau nikah dengan siapa? Ini Pak dengan tentara. Alhamdulillah, saya bilang gitu kan. Mau nikah dengan tentara, alhamdulillah. Iya Pak, ada ini tentara. Tapi tentaranya kasihan Pak. Kasihan bagaimana? Dia katanya enggak punya uang. Dia mau minta dikirimi. Sudah pernah saya kirimi Pak. Berapa kirimi? 25 juta. Terus dia enggak bisa ke sini. Waktu itu sakit, pinjam uang 25 juta. Terus sekarang katanya dia tentara itu sudah banyak berobat, jadi sudah banyak utangnya di kantor katanya. Terus sekarang ini mau minta pinjam lagi, mau mau apa, mau minta dikirimi 5 juta lagi untuk datang ke Tarakan sini katanya. Dia tidak punya uang, dia mau datang ke Tarakan. Eh, Loh itu tentara itu tinggalnya di mana? Saya bilang gitu kan. Saya kira tentaranya dia masuk di Tarakan, saya kira kan. Pinjam 25 juta betul-betul sakit. Anu Pak, dia tinggalnya di Batam katanya. Loh, Bu, jangan dikirim dulu, saya bilang itu. Jangan dikirim. Kenapa Pak? Ini dia sudah serius sama saya katanya. Udah serius katanya. Mau nikah dengan saya katanya. Waduh, ini anu Bu, jangan dikirim dulu Bu, nanti dulu Bu. Ibu cerita dulu, cerita. Ibu kenalnya di mana? Saya kenal di Facebook. Nah, ini sudah satu. Nah, ini Facebook itu tadi ngirim uang, ya kan masuk tentara minta dikirimin uang 25 juta ya, tentaranya pasti malu ya, tentara punya gaji kan dalam hati saya. Tapi saya tidak ngomong ibu itu, nanti ibu itu jadi kasihan nih, saya jadi malu nanti ngomong sama saya. Oh iya Bu, terus bagaimana? Saya bilang terus cerita terus Bu, saya bilang gitu. Terus dia cerita lagi katanya eh, anu dikenal di Facebook. Ini ada fotonya Pak di Facebook pakai baju dinas, ganteng dia Pak. Oh alhamdulillah ganteng, saya bilang. Saya bilang gitu ya kan. Ya sudah Bu, nanti kalau ada waktu Ibu datang ke rumah saya lah. Kebetulan saya ini kalau pulang dinas begini sore saya jaga jualan. Tadi pagi istri saya jaga jualan, pulang dinas gantian saya yang jaga. Ibu datang ya nanti rumah saya. Kan Ibu sudah tahu dulu di belakang rumah saya. Oh iya Pak, datang. Saya tunggu berapa menit gitu kan datang karena dekat bandara dengan rumah saya itu dekat kira-kira mungkin 4 kilo lah, 4 kilo jadi dekat aja. 4 kilo dari bandara sudah sampai rumah. Terus dia cerita, waduh, aduh minta maaf Bu ya, saya bilang gitu. Saya tidak bisa datang, harusnya saya datang, saya bilang gitu. Ya enggak apa-apa Pak, saya enggak pernah kesini lagi, ke kampung ini lagi katanya. Terus dia sebelum cerita Bu, ini kelihatannya ibu tuh dibohongin orang. Saya enggak bilang kena tipu, nanti kaget kan. Wah ibu kena tipu nih, oh kaget nanti. Saya bilang, ibu ini kelihatannya dibohongin orang Bu. Itu enggak mungkin lah tentara ada gajinya, terus mau bohongin ibu pinjam uang 25 juta, sudah dikirim. Sekarang minta lagi dikirimi 5 juta, mau datang ke Tarakan, mau nikahin ibu, saya bilang gitu kan. Itu kayaknya bohong ya, tapi ibu cerita aja ya bagaimana. Iya Pak, dari ya nanti kalau telepon lagi nanti saya yang angkat Bu, saya bilang. Oh iya, sementara lagi cerita, ini Pak Facebooknya ada fotonya, saya lihat memang ada fotonya, ganteng masih muda, ibu ini 40. Fotonya itu kelihatan pakai baju dinas tentara, kemudian kelihatannya wajahnya masih muda kayak umur 30-an, ya ibu ini seneng lah kan umur 30-an. Kemudian tentara saya lihat pangkatnya tinggi nih, pangkatnya letkol. Pangkatnya letkol ya. Letkol ya, kalau letkol ya sudah setingkat, kalau di Tarakan sudah Dandim, itu orang nomor satu di kota Tarakan itu Dandim itu kan, komandan Kodim itu kan. Bu, terus saya ngomong sama ibu, ini pangkatnya orangnya masih muda, umurnya kira-kira 30-an ini kalau saya lihat. Iya Pak, dia ngakunya umur 31 katanya kan. Terus pangkatnya ini di foto Facebook pangkatnya letkol. Jangan Dandim pangkat 31 pangkatnya itu enggak mungkin lah Bu. Di sini komandan Kodim di Tarakan ini orang nomor satu di Tarakan, pangkat paling tinggi nih pada saat itu ya kan, pangkat paling tinggi. Sekarang sudah ada korem di atasnya Kodim sudah. Pangkatnya kolonel kalau korem. Pangkat Kodim ini bohong Bu, jadi tidak ada masih muda pangkatnya letkol. Kemudian dia masa tentara pangkatnya letkol kan tinggi, ini perwira Bu, pangkatnya tinggi, perwira menengah lagi. Kemudian
minta uang, katanya lagi sakit, minta uang berobat 25 juta. Sudah dikasih, tidak lama katanya sudah sembuh sehat, minta lagi mau ke Tarakan. Dan tim gampang Bu, kalau pangkatnya tinggi begitu ke Tarakan kecil saja Bu. Misalnya beli tiket pesawat dari Batam ke sini, kalau tentara pangkatnya seperti itu, let call ya kecil aja Bu, mudah beli seperti itu. Oh gitu Bapak, nanti kalau telepon ya. Ternyata betul, telepon. Pas telepon dia kan namanya dia mau nagih yang 5 juta ini tentara itu. Ada saya dengarkan ibu telepon. Pas dengarkan telepon, iya aku minta. Tapi sebentar ini ada keluarga saya, dia bilang gitu ibu ini ngomong dengan keluarga saya. Terus saya lah, sini teleponnya. Ini sudah telepon yang Android itu karena bisa Facebook kan ya. Telepon Android saya terima. Ya dengan siapa ini? Ya saya keluarganya ibu ini, saya bilang gitu ya kan. Saya masih keluarga. Terus eh, sampean katanya mau nikah dengan keluarga saya ini. Iya mau nikah. Saya tanya dulu, sampean kuliah di foto di Facebook pangkatnya letkol. Saya tanya, letkol sampean alumni apa? Dari Akmil, apa dari Secapa, atau dari Tantama, atau dari Bintara? Bingung dia jawab. Wis pokoknya saya sudah letkol pangkat saya. Kalau tanya begitu, ya sudah. Saya tanya lagi. Kalau sampean letkol, sampean terus dinasnya di mana? Dia katanya, saya dinasnya di perbatasan. Dinas perbatasan memang Letkol itu tidak punya kantor. Kan dinas perbatasan saya kalau mau ke Singapura dekat katanya. Oh ya sudah. Terus kalau begitu saya tanya berapa NRP-nya, NRP-nya berapa gitu kan. Tanya NRP bingung ya kan, NRP itu apa ya kan. Kalau tentara NRP pasti sudah uh, udah hafal biar berapa angka pasti hafal ya kan. Ya terus kamu tuh nipu, kamu nipu keluarga saya, kamu sudah nipu 25 juta. Ya sudah, semua uang 25 juta itu kamu lek. Saya doakan, semoga kamu tuh selamat aja. Anak turunmu tuh jangan sampai jadi penipu. Cucumu, anakmu jangan sampai jadi penipu. Langsung tuh masih mati ceret tuh. Tapi sebelum mati kan dia ngomong ngomong kasar lah, ngata-ngatain saya kasar lah ya, ndak perlu saya utarakan di sini ya kan ngomong ini gitu terus langsung ditutup. Sudah begitu susah dihubungi lagi sama ibu ini, susah telepon ya kan Bu, dia nipu. Saya tanya dinas di mana, kantornya enggak punya, cuma perbatasan. Memang perbatasan tuh enggak ada kantornya. Ya kan ngomong sebutkan kantor ini, dia ikutnya apa di batalion apa dia di kantor staf ya Kodim atau Koramil, Koramil bukan, kalau pangkat itu bukan di Koramil, itu di misalnya di Korem apa gitu kan. Ya seperti itu. Jadi dia nipu, kena tipu ibu 20 juta. Sekarang ibu masih ada uang 5 juta kan tadi mau dikirim? Iya, mungkin 5 juta. Ya sekarang ibu uang 5 juta itu anulah Bu. Bisa untuk makan enak dengan anak ibu. Terus ibu kan sudah ada suami. Sekarang ibu apa penghasilannya? Katanya dia punya tambak. Kalau ditarakan memang banyak orang punya tambak. Tambak itu tambak udang, ya kan? Ya kadang berhasil kadang enggak, ya kan kebetulan ibu ini mungkin berhasil jadi ngirim uang 25 juta gampang gitu kan. Kalau polisi susah seperti saya 25 juta ya wos ngotot itu. Oh enggak makan 3 bulan. Enggak makan ya enggak mungkin enggak makan ya kan. Mau nabung sampai seperti itu ya kan, kecuali ada penghasilan lain jualan, kebetulan istri saya jualan. Jadi gini, saya lanjut. Bu, ini ibu sudah ibu kena tipu besok-besok lagi. Kalau ibu pengen cari jodoh, ya boleh nyari di Facebook atau nyari di medsos boleh. Tapi jangan kirim uang dulu. Kalau bisa suruh video call dulu. Ya aku pengen lihat, ini fotomu di Facebook bagus. Pakai baju dinas, keren ya kan, ganteng. Tapi aku pengen video call, mau ndak? Video call pakai WhatsApp, berapa nomor WA-nya? Di telepon gitu. WA-nya kalau sudah ternyata WA betul ada, terus kamu misalnya di mana? Di Batam. Besok suatu saat harus kamu di depan kantor kantor kelurahan atau kantor kecamatan, di depan itu terus aku pengen lihat kecamatan apa atau kelurahan apa, terus di Batam misalnya kan harus di video call jadi tahu kantornya jelas. Oh iya memang betul di Batam, jangan-jangan orangnya cuma di Sulawesi atau di Papua terus nipu ibu bilang di Batam. Lalu pas ibu nyari ke Batam nggak ketemu. Penipu kan seperti itu Bu. Uang 25 juta, aduh sayangnya untungnya ibu sebagai pengusaha tambak ya Bu. Ya sudah Bu, itu semua ya ibu tidak kelihatan sedih, ya saya tidak banyak ngomong ya kan. Cuma ya untuk
kembang-kembangnya lambe ya kan, kalau orang Jawa bilang. Saya ngomong ya sudah Bu, itu namanya takdir ya, ibu belum dapat, nanti semoga ibu bisa dapat jodoh yang lebih baik daripada ini Bu, ini berarti jodoh jelek ya kan, jodoh jelek, ibu dapat jodoh yang baik, berdoa aja Bu sama Allah, berdoa, karena kita sebagai manusia yang beragama Islam, saya tahu ibu ini Islam ya, suaminya dulunya ya Pak Haji, memang suaminya, ibu ini juga Islam pakai jilbab, jadi ya ibu banyak doa kepada Allah. Ibu yakin lah, ibu kan yakin kepada Allah. Karena ada itu inama al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Itu Allah sudah berjanji, itu janji Allah Bu. Di balik kesulitan ada kemudahan. Itu di Al-Qur'an ada. Ibu punya Al-Qur'an di rumah, Al-Qur'an yang ada artinya. Saya bilang itu, dia beli Al-Qur'an yang ada artinya. Itu nanti hari surat an an namanya surat An-Syirah. Ansirah itu nanti ada itu ada bunyinya nama usra usra, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan ya, jadi nanti ibu baca-baca Al-Quran sambil berdoa sama Allah. Jadi ketika doa yang makbul itu ibu baca Al-Quran dulu, setelah baca Al-Quran berdoa ya kan, baca Al-Quran, ibu bisa baca Al-Quran kan ya, sudah bisa baca. Jadi beda kalau di Mekah ya, kalau di orang yang sempat ke Mekah ya, saudara-saudara muslim yang pernah ke Mekah ya, makbul itu berdoa di Masjidil Haram. Itu di Masjidil Haram yang di Ka'bah itu berdoa sekali bagikan doa 100.000 kali. Itu di Mekah. Sholat sekali, sholat 1 rakaat di Masjidil Haram bagikan sholat 100.000 kali di masjid selain itu, masjid di Jawa sini misalnya, atau di Tarakan sini ya. Sholat di Tarakan ini 100.000 kali sama aja sholat di Mekah itu 1 kali aja sudah sama dengan 100.000 kali. Itu namanya makbul. Berdoa sekali sama aja berdoa 100.000 kali. Tapi ini kan kalau di Mekah kan mahal Bu, ibu berangkat ke sana mahal. Jadi di rumah yang paling makbul ya setelah baca Al-Quran atau setelah sholat wajib ibu berdoa, atau setelah sholat sunnah, sholat malam ibu berdoa. Doanya kepada Allah gitu, ya Allah saya udah ditipu orang, saya lihat fotonya ganteng, pakai baju dinas TNI, ternyata penipu, bukan TNI, tipu bohong dia bukan. Jadi nanti ibu berdoa semoga bisa dapat yang lebih baik seperti itu Bu. Banyak Bu yang laporan di kantor Polres tuh, banyak orang kena tipu seperti ini. Lagi zamannya COVID seperti ini, orang nipu jual beli kan, orang pada nggak boleh keluar ya kan, nggak boleh keluar ke toko, akhirnya beli lewat handphone, medsos gitu, pijit, ternyata penipu ya kan, banyak. Jadi yang laporan banyak dengan selama COVID itu ya, hari itu kadang baris, orang lapor tuh kadang sampai baris seperti orang mau baris masuk sekolah itu, anak TK mau masuk sekolahan baris seperti itu. Mau pagi itu jam 8 pagi itu orang baris kena tipu. Waduh, padahal ya, tapi ya tetap di kantor itu disediain tempat cuci tangan, sabun, sama harus pakai masker ya kan. Syukur-syukur ada yang masker yang pakai kaca bening itu tutup begini. Ya seperti itu, mau enggak dilayani ya, memang orang kesusahan dilayani saatnya COVID seperti susah ya kan. Ya tapi terpaksa ya dilayani, tapi dengan baik. Ini enggak boleh senggolan, enggak boleh salaman ya kan pada saat itu ya. Jadi ya Bu, bukan berarti saya ini sok pinter Bu, saya bilang gitu. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan mubalik, saya tidak pernah sekolah pesantren Bu. Sekolah saya sekolah biasa, SD, SMP, SMA. Bahkan SMA saya ikut sama orang lain Bu, ikut sama saudara ibu saya, karena orang tua saya tidak bisa membiayai, jadi saya SMA-nya ikut orang lain, dibiayai sama orang. Begitu Bu. Jadi ini pengalaman kepada para penonton video saya, ini pengalaman. Kalau yang kenalan di Facebook atau di Instagram atau di WA, di video call dulu. Kalau bisa ketemu dulu. Bahasa gaulnya sekarang apa, kopi darat. Ketemu di darat, kopi darat ya katanya. Ya seperti itu. Jadi hati-hati jangan sampai kena tipu ya kan. Ya memang semua sudah digariskan. Orang takdir manusia masing-masing, kodarnya manusia itu sudah ditakdirkan 3.000 tahun sebelum dunia diciptakan, itu sudah ada takdirnya manusia masing-masing. Jadi saya tidak menggurui ya, minta maaf ya kalau ada kata-kata yang saya salah. Kemudian yang baik silahkan dipakai, yang tidak baik jangan dipakai ya kan. Ini hanya pengalaman
pengalaman saya dinas 37 tahun sebagai polisi, saya ceritakan. Saya pengen memberi kebaikan kepada masyarakat. Semoga dengan cerita kebaikan ini jangan sampai penonton saya kena tipu. Ya, menonton video saya kena tipu. Ya, saya cukupi sekian, ya kan? Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.